Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Kalau misalkan teman-teman ngikutin vlog gua yang kemarin, itu gue sempet jual Yaris yang warna putih. Gue syutingnya juga di sini ya. Ini gue masih ada di Banten, tepatnya di Labuan Pandeglang ya, di kampung halaman gua. Jadi waktu itu kemarin itu kan gue sempet bikin bikin vlog untuk penjualan Yaris. Jadi Yarisnya udah dijual di Bandung dan sekarang di belakang gue sudah ada mobil gantinya. Ini adalah Honda Brio tahun 2018. Dan kenapa gue memilih mobil ini untuk pengganti si Toyota Yaris. Toyota Yaris gue tuh tahun 2015 dan yang ini Brio RS 2018 Automatic atau CVT ya, biasa kita bilang seperti itu. Dan ada beberapa alasannya. Jadi gue sedikit cerita dulu mungkin ya, karena nanti review mobil ini mungkin setelah video ini ya. Jadi gue sekarang cerita aja dulu. Jadi seperti ini. Pas gue jual Yaris kemarin, jadi pas gue jual mobil Yaris yang putih kemarin itu, gue sempat mikir gantinya apa. Jadi gue pengen ganti dengan mobil yang kecil lagi, namun enggak sorry ada motor lewat. Namun enggak jomplang. Maksudnya kan gitu. Jadi kalau misalkan, dan lebih lucunya lagi, jadi kayak gini. Pas gue jual Yaris itu kemarin gue jual Yaris kan sekitar 150 jutaan lah gue dapat ya. Pas gue jual mau ganti pakai mobil kecil lagi sejenis mobil hatchback, dan pilihan gue itu adalah Honda Jazz. Awalnya pilihan gue adalah Honda Jazz, dan Honda Jazz waktu itu dulu pas gue beli Yaris waktu itu kan beli second juga pas 2 tahun yang lalu 2020. Itu harga Honda Jazz 2015 kalau nggak salah. 2015 warnanya putih juga sama kayak Yaris gua. Itu harganya sekitar 185 sampai 190 juta. Itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komentar aja di bawah. Jadi seingat gue segitu harganya. Jadi selisih mungkin 15 sampai 20 juta dengan Yaris gua. Dulu Yaris gua tuh di waktu gua beli itu sekitar 165 jutaan. Jadi sekitar 15 sampai 20 25 juta mungkin ya, selisih dengan Honda Jazz sama tahunnya 2015. Dan gue menjatuhkan hati ke Yaris, Toyota Yaris TRD ya. Tapi di situ memang gue nggak ada perkiraan kalau Honda Jazz akan discontinue, diberhentikan si produksinya, dan itu sayang banget ya. Jadi pas begitu Honda Jazz berhenti produksi, gue kemarin jual Yaris, pas gue cari Honda Jazz lagi dengan tahun yang sama 2015. 2015 kemarin gue nemu, iseng gue cari kan. Pas gue cari iseng nemu 2015 warna putih juga. Itu harganya sekarang luar biasa. Jadi harganya itu dia nginjek sampai 200 jutaan. Jadi harganya itu naik. Gue sempet kaget, wow, kok harganya bisa naik banget ya? Ya kata orangnya sih alasannya karena si Honda Jazz itu sudah tidak diproduksi lagi, jadi si harganya akan jadi naik, mungkin jadi barang langka karena kan sekarang gantinya adalah Honda City Hatchback gitu kan. Jadi seperti itu ceritanya. Pas setelah itu, gue agak menyerah. Oh ini kalau misalkan kemarin gue jual Yaris dapat 150 jutaan dan akhirnya kalau beli Jazz kan nambahnya lumayan gede gitu kan, di atas 50 jutaan. Gue menyerah. Dan akhirnya gue berpikir lagi mobil apa ya gitu kan. Ada beberapa kandidat sih sebenarnya, dari mulai Toyota, terus ada dari Suzuki, dari Honda. Ada beberapa kandidat yang bahkan dari Daihatsu juga ada. Kandidat pertama itu gue sempat berpikir mau beli Sirion, Daihatsu Sirion ya. Itu yang all new kemarin tuh. Sempet karena dia harga secondnya sekarang murah ya. Kemarin gue lihat itu di OLX itu kalau nggak salah sekitar 150 jutaan. Dan gue senang sama Sirion adalah mesinnya. Mesinnya dia menggunakan 1300 cc dan itu mesin yang sama dengan Xenia. Jadi gue senangnya gitu. Kebayangkan bodi sekecil itu dengan mesin 1300 cc nya Xenia, itu pasti ngacir. Gue tertariknya seperti itu dari Daihatsu Sirion. Ada satu kandidat lagi dari Suzuki. Gue sempat melirik Suzuki Ignis waktu itu kan. Apa gue beli Ignis ya? Ignis juga kan murah gitu kan. Pas mau beli Ignis,
banyak temen yang bicara ke gue gitu kan, ngomong ke gue, oh kalau ini begini mobilnya, begini ininya kayak gini. Oke, jadi pertimbangan gue juga kan, oh seperti itu kalau Ignis. Ada lagi kandidat, itu adalah Toyota Agya. Ya, si mobil kecil mungil seperti itu ya kan udah banyak sekarang yang punya kan gitu. Itu sempat gue tertarik. Tapi pas gue pikir lagi, gue sempat berapa kali pakai Agya, jadi tahu persis rasa berkendaranya seperti apa untuk si Toyota Agya. Dan oke, gue pertimbangkan kembali untuk si apa namanya si Toyota Agya, jadi nggak langsung beli gitu kan, lagi masih mikir-mikir ada beberapa mobil. Dan yang terakhir adalah Honda Brio. Awalnya waktu itu gue membandingkannya itu adalah Honda Brio yang Satya, bukan yang ini ya, bukan yang RS. Jadi kemarin gue sempat ngeliat ya, Satya kan juga murah-murah ya harganya di tahun 2017, 2018 itu Satya tuh murah-murah ya, kecuali 2018 yang model baru itu akhir tahun 2018 ya, kalau nggak salah bulan November itu harganya udah cukup mahal ya. Tapi kalau misalkan 2018 yang model-model lama itu harganya udah murah banget. Terus setelah itu gue mikir lagi ini mobil apa, kayaknya gue menjatuhkan hati ke Honda Brio. Dan untuk pertama kalinya sebenarnya gue pegang mobil Honda. Jadi dari dulu tuh gue identiknya dengan Toyota. Jadi selalu dari bokap juga kan, bokap dulu punya Avanza, punya Rush gitu kan, jadi selalu pakai brand Toyota. Dan ini untuk pertama kalinya gue juga beli mobil dari brand Honda, karena sebenarnya gue juga tahu sih Honda tuh mobilnya bagus-bagus dan nyaman-nyaman ya. Dan pas setelah itu gue mikir lagi nih gimana beli mobil apa gitu kan, agak bingung juga gitu. Kalau misalkan beli Agya seperti ini, beli Ignis seperti ini, jadi gue pengennya tuh uangnya nggak nambah gitu. Gue nggak mau habis ngeluarin Yaris terus gue harus tambah uang lagi buat beli mobil gitu. Nah gue nggak mau kan. Nah pas itu pikir lagi apa ya kira-kira, dan akhirnya Brio. Oke, fix Brio. Gue cari Brio Satya, itu kan harganya tahun 2012 itu kemarin gue lihat sekitar ada sampai 125 gitu kan, jadi nggak terlalu mahal gitu kan. Tapi pas ngelihat wujud si Brio Satya, jujur aja gue kurang tertarik ya, karena velgnya kecil. Dia menggunakan velg ringnya itu dia menggunakan ring 14 sorry. Ring 14 itu kalau kita lihat kayak gini itu kecil banget. Jadi gue mikir enggak deh kayaknya deh, kurang oke gitu kan. Akhirnya gue cari yang RS, dan ternyata gue juga agak kaget pas cari RS. Sebelum ini gue nemu lagi, sebelum nemu yang warna ini gue nemu lagi ada beberapa warna, ada putih, ada hitam gitu kan. Gue ngeliat oh RS harganya ternyata lumayan ya gitu kan, padahal 2018 ternyata harganya nginjak sampai 150 juta. Ya gue bilang ini nggak ada lebihnya sebenarnya. Jadi jual Yaris nggak ada lebihnya gitu kan, jadi habis gitu kan. Ganti pakai Brio, memang kita menang tahun ya, tahunnya mungkin jadi lebih muda gitu kan, meskipun memang kelasnya memang agak berbeda. Cuman gue sempet coba Brio dulu gitu kan, dulu sempet coba beberapa kali Honda Brio. Itu Honda Brio itu menurut gue cukup nyaman ya. Ini salah satu alasan gue beli Brio ya. Pertama, oh iya maksudnya Brio RS ya, bukan Brio Satya. Jadi pertama look ya, look kalau ngelihat look Satya dan Brio RS itu agak sedikit berbeda ya, agak lumayan lah bedanya ya. Kalau misalkan dari depan udah jelas di situ ada emblem RS-nya, terus headlampnya juga dia menggunakan proyektor, meskipun mobil ini dia masih belum LED, jadi lampunya masih lampu HID gitu, HID ya kalau yang kayak gini ya, proyektor ya seperti itulah. Terus velg yang gue seneng, velg dari mobil ini dia menggunakan ukuran 15 inci, jadi terlihat lebih kekar ya, si mobilnya tuh terlihat lebih kekar gitu, nggak kayak Brio Satya. Brio Satya gue lihat kecil banget gitu kan, si velgnya kecil banget, jadi kayaknya enggak deh gitu kan. Dan itu salah satu alasan gue, pertama dari look, kedua Brio yang otomatis itu dia kan menggunakan CVT. Gue kan biasa menggunakan konvensional ya, si otomatiknya menggunakan otomatik konvensional yang memang agak sedikit lebih kasar. Kalau CVT kan pertama dia terkenal dengan halus, perpindahan giginya nggak jeduk nggak gitu. Terus juga bahan bakarnya juga cukup irit ya. Karena kemarin pas gue dari Bandung ke sini bawa mobil ke sini, karena ini mau ditaruh di rumah bokap. Ini
gue isi bensin cuman 100.000 dari Bandung. Gue Bandungnya di Lembang loh. Gue udah isi dari Lembang masuk ke Pasteur ya, ke jalan tol sampai ke sini. Ini Labuan Pandeglang sebelahan sama Carita. Itu cuman gue cuman menghabiskan bensin 100.000 rupiah. Itu cukup irit menurut gue, irit banget. Jadi enak banget gitu kan, transmisinya bagus, bensinnya irit, terus pajaknya juga memang kita nggak bisa disamain ya sama si Yaris ya, karena ini jauh lebih murah pajaknya. Itu juga alasan gue ya kenapa beli mobil ini. Terus body, dimensi juga jadi pertimbangan gue. Dimensi kan karena ini mobil bakal sering dipakai sama bokap. Bokap kan ya udah cukup tua gitu kan, jadi dia nggak mau mobil yang terlalu panjang, terlalu panjang lebar gitu. Jadi pengen yang kecil gitu kan, lebih seneng yang kecil. Jadi gue juga persiapannya seperti itu. Jadi oke, pilihannya ya tepat, gue pilih Brio gitu kan. Terus kalau kemarin Yaris itu yang bikin bokap gue agak kurang betah itu mungkin dari radius putar Yaris itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita putar balik itu di jalan putar balik itu, wah gila, jauh banget. Tapi kalau Brio enak banget, putar baliknya enak. Jadi kita nggak butuh ruang yang luas gitu. Jadi ya ruang-ruang yang nggak terlalu luas juga oke lah. Kita masih bisa muter balik dengan nyaman sih sebenarnya. Ya mungkin seperti itu. Jadi kenapa gue pilih Brio? Jadi looknya juga oke. Ya maksudnya gue ulangi lagi ya, looknya juga bagus, dimensinya nggak terlalu gede, cocok lah untuk orang tua gitu kan. Terus gesit mobilnya, manuvernya enak banget, suspensinya memang nggak bisa dibilang empuk, tapi ya dia agak sedikit keras. Tapi dengan suspensi yang seperti itu, mobil ini jadi lebih stabil, jadi manuvernya enak gitu kan. Terus apa namanya, transmisi, harganya juga ya lebih murah, bukan lebih murah sih sebenarnya. Gue itu kayak tukeran sih sama Yaris, cuman gue menang dari pajaknya mobil ini lebih murah. Kalau Yaris kan di atas 3 juta pajaknya, kalau ini di bawah 3 juta, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu gue bercerita tentang bukan riwayat. Gue menceritakan proses kemarin ya, pas gue jual Yaris sekarang diganti pakai Brio. Jadi itulah beberapa alasan dari gue kenapa gue beli mobil ini ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan mau beli mobil yang agak murah ya ini cocok sih, lincah mobilnya. Gue suka ya mobilnya lincah, di tol enak banget gitu kan. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu vlog kali ini. Nanti kita bakal terusin di vlog selanjutnya untuk review mobil ini. Oke, jadi semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye.